Dalam perjalanan kali ini, kami menyusuri kawasan Kesawan, Medan, sebuah wilayah di mana tempat bersejarah yang menjadi saksi awal perkembangan kota. Kesawan sejak akhir abad ke-19 dikenal sebagai pusat perdagangan dan perkantoran pada masa kolonial Belanda. Jalan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan pelabuhan, kantor-kantor administrasi, dan kawasan perkebunan di Sumatera Timur. Karena letaknya yang strategis, Kesawan berkembang menjadi kawasan yang ramai dan multikultural, dihuni oleh beragam etnis seperti Melayu, Tionghoa, Eropa, dan masyarakat pribumi yang saling berinteraksi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Walaupun dalam perjalanan ini kami tidak masuk ke setiap bangunan, kami menyusuri kawasan Kesawan sambil mengamati bangunan-bangunan bersejarah yang berdiri di sepanjang jalan. Salah satu lokasi yang kami lewati adalah Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin II. Dari bangunan ini kita dapat mengenang masa kejayaan industri perkebunan di Sumatera Utara. Sistem perkebunan menjadi motor utama perkembangan ekonomi kolonial, tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja pribumi. Keadaan inilah yang kemudian menumbuhkan kesadaran nasional, terutama melalui gerakan buruh, pendidikan rakyat, dan aktivitas pers. Perkebunan bukan hanya menciptakan kekayaan, namun juga memicu lahirnya kesadaran untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Saat berjalan lebih jauh, kami melewati rumah Chong Afi, rumah megah milik seorang saudagar Tionghoa yang memiliki peran besar dalam pembangunan kota Medan. Chong Afi dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi toleransi, membantu pembangunan berbagai fasilitas umum, serta mempererat hubungan antara kelompok masyarakat. Meski perannya tidak tampil sebagai pejuang bersenjata, kontribusinya dalam bidang sosial dan pendidikan menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa. Melalui tokoh-tokoh seperti Chong Afi, kita belajar bahwa pergerakan nasional tidak terjadi di medan perang, tetapi juga melalui kerja sosial, upaya mempersatukan masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif. Di sepanjang jalan Kesawan, kami juga menyaksikan banyak bangunan kolonial lain, yang namanya mungkin tidak semuanya kami ketahui. Bangunan-bangunan ini dahulu digunakan sebagai kantor dagang, gudang, bank, hingga perusahaan asing yang mengelola hasil perkebunan. Dari kawasan inilah sistem ekonomi kolonial dijalankan. Namun, Kesawan juga menjadi ruang tumbuhnya diskusi, penyebaran surat kabar, dan aktivitas organisasi pergerakan. Media dan masyarakat menjadi sarana penting untuk menyebarkan ide nasionalisme dan membangun kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Kami juga melintasi gedung PT London Sumatera atau Lonsum, salah satu perusahaan perkebunan besar yang pernah beroperasi di Sumatera Timur. Keberadaan gedung ini menjadi simbol dominasi ekonomi asing pada masa kolonial. Ketimpangan yang tercipta akibat pengelolaan sumber daya oleh pihak luar menjadi salah satu pemicu lahirnya semangat perlawanan rakyat Indonesia. Perjuangan kemerdekaan pun tidak hanya berkutat pada peperangan fisik, tetapi juga perlawanan terhadap ketidakadilan sistem ekonomi dan penjajahan. Perjalanan kami berlanjut menyusuri deretan bangunan tua dan toko-toko yang masih beraktivitas di sepanjang kawasan Kesawan. Di antara toko-toko tersebut, kami menemukan beberapa toko musik yang hingga kini tetap bertahan. Kehidupan yang masih ramai ini menunjukkan bahwa Kesawan bukan sekedar kawasan peninggalan masa lalu, tetapi juga ruang hidup yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Musik dan seni sendiri sejak masa pergerakan nasional memiliki peranan penting sebagai media penyebaran semangat kebangsaan. Kami kemudian melintasi kawasan Pos Blok Medan, sebuah bangunan hasil revitalisasi dari gedung kantor pos peninggalan kolonial Belanda. Pada masa lampau, gedung ini memegang peran vital sebagai pusat layanan komunikasi, baik untuk pengiriman surat, dokumen penting, maupun berita antar wilayah. Di era pergerakan nasional, jalur komunikasi seperti ini sangat krusial dalam menyebarkan kabar perjuangan, menghubungkan tokoh-tokoh pergerakan di berbagai daerah, serta mengordinasikan langkah perlawanan terhadap penjajahan. Surat kabar, pamflet, dan surat menyurat menjadi senjata intelektual dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kini, fungsi pos blok telah bertransformasi menjadi ruang kreatif yang hidup, seperti tempat berkumpulnya anak muda, komunitas seni, pelaku UMKM, hingga penyelenggaraan pertunjukan budaya dan pameran musik. Perubahan fungsi ini menunjukkan bagaimana bangunan bersejarah tidak harus menjadi kawasan yang sunyi, tetapi dapat terus berkontribusi sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya di masa modern. Selanjutnya kami menyusuri kawasan Warenhuis, bekas pusat perbelanjaan kolonial yang dahulunya hanya diperuntukkan bagi masyarakat Eropa dan kalangan elit.
Gedung ini menjadi bukti nyata adanya stratifikasi sosial yang tajam pada masa penjajahan, yang dimana akses terhadap fasilitas dan kehidupan kota terbagi secara diskriminatif antara penjajah dan pribumi. Kondisi inilah yang perlahan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Warren Huis tidak sekedar menjadi bangunan ekonomi kolonial, tetapi juga saksi bisu akan ketimpangan sosial yang mendorong lahirnya semangat perlawanan rakyat. Kini, kawasan tersebut telah dihidupkan kembali sebagai ruang publik yang terbuka untuk seluruh masyarakat, menjadi tempat berbagai kegiatan seni, diskusi komunitas, hingga ruang ekspresi generasi muda. Transformasi ini mencerminkan perubahan wajah kota Medan menuju kota yang lebih inklusif, terbuka, dan ramah bagi semua kalangan. Dari keseluruhan perjalanan di sepanjang Kesawan, kami memetik berbagai nilai penting yang relevan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama yaitu adalah nilai nasionalisme, yakni kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya melalui pertempuran fisik, tetapi juga lewat seni, pendidikan, komunikasi, dan aktivitas budaya. Kedua yaitu nilai persatuan dalam keberagaman, yang telah dilihat sejak dahulu di Kesawan sebagai ruang pertemuan berbagai etnis, agama, dan latar belakang sosial yang hidup berdampingan. Ketiga, nilai kepedulian terhadap sejarah, sebab memahami masa lalu membantu kita menjaga identitas bangsa sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk merawat peninggalan bersejarah. Dan yang keempat, nilai kreativitas serta kemampuan beradaptasi, yang tercermin dari pemanfaatan bangunan-bangunan lama seperti Postblok dan Warren Huis menjadi ruang berkarya yang memberi manfaat bagi masyarakat hingga kini. Dari Kesawan juga membuat kami merasakan langsung bagaimana ruang kota berfungsi sebagai saksi hidup perubahan zaman. Bangunan-bangunan tua yang berdiri berdampingan dengan toko modern, kafe, dan aktivitas masyarakat hari ini menciptakan suasana unik, nostalgia, dan dinamika perkotaan. Kami dapat melihat bagaimana generasi sekarang mengisi ruang-ruang bersejarah dengan berbagai kegiatan kreatif, mulai dari fotografi, pembuatan konten budaya, diskusi komunitas, hingga pementasan musik jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak berhenti sebagai cerita masa lampau, tetapi terus diberi makna baru seolah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kesawan seolah menjadi jembatan antara generasi terdahulu yang berjuang merebut kemerdekaan dan generasi sekarang yang berjuang menjaga identitas bangsa melalui karya dan kreativitas. Lebih jauh, perjalanan ini juga mengajarkan bahwa merawat sejarah tidak selalu identik dengan menghafal tanggal ataupun tokoh besar semata. Menjaga ingatan kolektif bisa dilakukan lewat cara sederhana seperti mengunjungi kawasan bersejarah, mempelajari kisah di balik bangunan tua, serta membagikan cerita tersebut kepada orang lain melalui media sosial dan karya visual. Dengan begitu, sejarah menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak kaku dan terasa relevan bagi generasi muda. Kesawan memberikan contoh bahwa ruang publik yang syarat nilai sejarah dapat menjadi tempat edukasi sekaligus rekreasi, serta tempat belajar sambil menikmati suasana kota. Jalan singkat menyusuri kawasan Kesawan ini, kami menyadari bahwa setiap sudut jalan dan setiap gedung yang kami lewati itu menyimpan cerita panjang tentang perjuangan, toleransi, dan semangat membangun bangsa. Kesawan bukan hanya sekedar kawasan tua, melainkan sebuah ruang belajar terbuka yang mempertemukan masa lalu dan masa kini. Dari tempat inilah kita dapat belajar untuk menghargai sejarah, memperkuat persatuan, serta ikut berkontribusi untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik.